siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semua yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dan bersama saya lagi Merlina Ayuliasari, mahasiswi program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Terbuka Palembang. Pada hari ini kami akan melaksanakan podcast dengan membahas peran pengasuhan anak usia dini dengan topik yang sangat menarik, yaitu peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini. Saya bersama dengan narasumber yang hebat yang berada di samping saya ini. Mohon izin Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Boleh, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gustiana Yuwantini. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Al-Quran Ittifaqiyah Indralaya. Saya mengajar di Prodi PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Ya. Mohon izin, beliau ini merupakan teman sewaktu di bangku kuliah S1 saya. Jadi sewaktu saya mendapatkan tugas pengasuhan ini, saya langsung berpikir, oh ada teman saya nih yang sudah menjadi pakar. Iya. Jadi saya bisa menggali pengetahuan yang luar biasa mengenai topik kita pada hari ini. Tujuan dari peran pengasuhan ini adalah untuk kita mengetahui apa sih peran ayah, terus bagaimana pentingnya keterlibatan ayah, lalu bentuk-bentuk apa saja yang peran ayah tersebut, serta kita akan menyampaikan kepada masyarakat tentang peran ayah tersebut. Baik, kita mulai saja dengan narasumber kita pada hari ini. Bagaimana pandangan Ibu tentang peran pengasuhan? Oke, jadi kalau misalnya kita membahas tentang pengasuhan, berarti ya artinya mengasuh ya. Nah, mengasuh itu kan adalah sebuah proses merawat siapa? Anak usia dini ya, merawat, membina ya, mendidik anak usia dini. Yang dalam hal ini anak usia dini itu kan dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Siapa yang terlibat? Nah, utamanya adalah kedua orang tua, ayah, ibu, maupun orang dewasa yang berada di sekitar tempat tinggal anak tersebut, khususnya yang ada di dalam rumah ya. Jadi seperti itu. Iya Bu, baik. Berarti pengasuhan itu dari orang tua kalau yang berada di rumah. Lalu mungkin kalau pengasuhan dari luar itu adalah sekolah atau pendidikan. Iya, betul. Guru. Kalau dari orang tua itu biasanya kan ada ibu dan ayah yang berperan penting menjadi madrasah dan pendidikan utama di rumah. Nah Bu, lanjut ya. Kalau mengenai topiknya, bagaimana sih peran ayah bagi anak usia dini itu sendiri, sosok ayah? Oke, jadi orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu nih. Nah, tapi spesialnya ayah ini juga memiliki peran khusus ya. Kalau misalnya kita tarik dari Dr. Abdullah Nasiulwan dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ada hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kecuali akhlaknya. Nah, jadi dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa peran ayah sendiri adalah membentuk suatu akhlak seorang anak. Jadi bisa jadi role model. Itu dari zaman Nabi pun sudah mencontohkan nih bagaimana caranya seorang ayah bisa mengasuh anaknya. Jadi tadi dari hadis At-Tirmizi yang mengatakan bahwa yaitu tadi ayah bisa jadi role model khususnya dalam pembentukan perilaku dan akhlak seperti itu. Iya, berarti peran utama dari ayah itu menjadi teladan contoh bagi anak. Apakah ada peran ayah selain itu yang bisa mendukung? Ya, spesialnya ayah ini ada yang mengatakan kalau misalnya anak ketika bermain dengan ayah itu akan lebih berkembang. Kenapa? Karena anak merasa aman, merasa terlindungi. Jadi haknya untuk dilindungi itu mereka dapatkan.
karena ayah itu dalam sosok seorang anak adalah seorang pelindung dalam keluarga, sebagai seorang pemimpin seperti itu. Jadi ketika ada sosok ayah, figur ayah dalam pengasuhan tersebut, nah maka anak itu akan merasa, oh aku sudah berada di rumah yang aman, nyaman, dan aku merasa terlindungi. Dan ketegasan seorang ayah seperti itu juga sangat diperlukan, khususnya untuk anak laki-laki ya. Dengan seorang ayah juga mengajarkan bahwa laki-laki itu adalah seorang pemimpin, pemberani. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan akan merasakan cintanya seorang laki-laki ya, yaitu ayahnya, dia merasa aman seperti itu. Jadi ya, peran ayah memang ada tempat terkhusus untuk anak. Iya benar sekali Bu. Berarti peran ayah itu untuk melindungi keluarga, Iya. terutama anak, karena anak merasa nyaman apabila orang tua selalu menjaga dan Iya, betul melindungi. sekali. Baik Ibu, mengapa keterlibatan ayah penting dalam perkembangan anak usia dini? Ya, sangat sangat penting ya, karena ayah merupakan contoh, role model tadi ya, role model juga. Dengan ketegasan seorang ayah juga dapat membentuk karakter anak yang disiplin seperti itu, dengan penuh ketegasan. Jadi ayah ini merupakan seorang pelindung, panutan juga di dalam keluarga, seorang kepala keluarga yang memang harus didengarkan ya, ditaati juga seperti itu. Baik Ibu, kita lanjut ya. Apa sih dampaknya jika ayah kurang terlibat dalam pengasuhan? Nah, ini ya, kalau dampaknya misalnya ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, ya itu untuk anak laki-laki tidak ada pelajaran untuk menjadi seorang pemimpin ya, ketegasan seperti itu, berani bertindak, dan juga perasaan anak untuk mendapatkan perlindungan itu tidak didapatkan, sehingga anak merasa dia kurang percaya diri. Kemudian dia merasa dia tinggal di lingkungan yang kurang aman, karena dia merasa tidak ada sosok yang melindungi, terus juga role model sebagai pemimpin. Nah, itu tidak ada. Yang ditakutkan adalah dalam masa pertumbuhan anak itu tidak ada sosok yang bisa ditiru, dicontoh kebaikannya seperti itu. Kalau misalnya di dalam Islam ada seorang ayah yang harus sholat di masjid ya, jadi anak laki-laki harus sholat ke masjid, dia ada contoh seorang ayah yang melakukan itu. Nah, tapi kalau misalnya ayah itu tidak ada, hal itu akan sedikit lebih berat ketika dia harus belajar sendiri. Iya baik, benar Ibu. Iya. Jadi kalau ayah itu tidak ada, anak merasa kehilangan sosok betul. pemimpin. Iya, kosong. Iya, karena ayah itu adalah seorang pemimpin yang menjadi panutan untuk anaknya. Jadi bagaimana Bu bentuk peran pengasuhan ayah itu sendiri? Ya, banyak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau bentuknya bisa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menemani anak dalam kegiatan sehari-harinya, merawat diri ya, membantu anak untuk mempersiapkan diri sebelum sekolah. Tugas ayah itu bukan cuma bekerja ya. Tugas ayah itu juga mengasuh. Jadi bagaimana seorang ayah itu bagaimana dia mendidik anaknya untuk beribadah seperti itu, membantu untuk mempersiapkan diri anaknya seperti itu. Apalagi anaknya sudah masuk usia sekolah, orang tua khususnya ayah harus terlibat dalam pengasuhan itu. Misalnya juga bisa dalam bentuk deep talk, misalnya dalam bercerita. Ayah juga harus bisa membangun hubungan dengan komunikasi yang baik, mulai dari tadi mengajak beribadah bersama, bisa berolahraga bersama, atau melakukan aktivitas sehari-hari di rumah dengan melibatkan anak secara bersama-sama, misalnya membersihkan rumah secara bersama-sama seperti itu, dan makan. Dan yang penting adalah komunikasi. Jadi orang tua khususnya ayah jangan berpikir bahwa tugas mereka hanya kerja pulang, tidak seperti itu, tapi harus ada komunikasi yang dibangun setiap hari. Jadi peran ayah itu
selalu ada. Jadi anak yatim itu bukan anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah ya, tapi banyak anak yang memiliki ayah serasa jadi anak yatim. Nah, jadi maksudnya Benar itu sekali. iya ada ayah tapi tidak pernah melakukan komunikasi seperti itu. Iya, kebanyakan ayah tidak bertanggung jawab. Iya, Jadi ayah, terkadang seorang ayah laki-laki itu berpikir, oh kalau sudah cari nafkah sudah iya sudah. betul sekali, itu sangat Jadi salah ya. Pengasuhan itu ada pada ibu. Iya, tidak seperti Padahal itu. ibu dan ayah sama-sama bekerja sama Iya di rumah betul. melakukan pengasuhan. Jadi penting sekali pengasuhan itu ya Bu ya. Iya. Eh, Bagaimana ya Bu, di era digital ini cara menghadapi tantangan-tantangan Mhm. untuk anak usia dini? Oke, jadi pada era digital seperti ini, saat ini memang tidak bisa kita hindari ya. Kita mesti ada di posisi ini. Jadi di era digital ini yang akses internet semakin mudah. Nah, ini juga perlu bimbingan dari orang tua. Jadi orang tua juga tidak boleh acuh atas sikap anak yang suka menggunakan handphone, misalnya akses YouTube. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kontrol ya untuk anak. Jadi misal dari HP juga untuk HP mungkin bisa dibatasi kalau memang diperlukan kan. Bisa dibatasi mungkin hanya 20 menit, 30 menit sehari seperti itu. Dan kita juga selalu mengawasi aplikasi apa atau tontonan apa yang digunakan oleh anak. Jadi walaupun kita mengizinkan untuk dalam beberapa waktu singkat, tapi kita juga harus selektif dengan tontonan anak. Jadi jangan sampai yang ditonton anak itu malah merusak. Tapi ternyata internet juga globalisasi ini juga membawa dampak positif juga sebenarnya. Kalau misal kita bisa mengarahkan. Kalau anak saya itu memang ada aplikasi belajar di internet ya, tapi waktu screen time-nya memang saya atur. Jadi dia les juga melalui Zoom seperti itu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya tergantung bagaimana kita sebagai orang tua yang mengasuh ini memberi batasan, mengedukasi dan juga mengawasi seperti itu. Iya baik Ibu, berarti untuk menghadapi tantangan-tantangan di era digital ini bagi anak usia dini ini kita sebagai orang tua yang terpenting kita bisa mengawasi, membatasi dari penggunaan gadget itu sendiri, dari penggunaan internet. Jadi hal-hal yang negatif bisa kita atasi, bisa terhindar hal-hal yang negatif itu. Baik Ibu, yang terakhir ini ya, pertanyaannya, apa saran untuk ayah-ayah di seluruh Indonesia ini, Ibu? Iya, baiklah. Untuk seluruh ayah-ayah maupun calon ayah ya yang akan menjadi seorang ayah, mohon untuk diingat ya, peran pengasuhan itu bukanlah hanya tugas seorang ibu ya, melainkan orang tua, di mana orang tua itu adalah ayah dan ibu. Jadi ada konsep saling ya, berkesalingan seperti itu, saling membantu seperti itu ya, saling mengerti. Jadi walaupun tugas seorang ayah juga pencari nafkah, jangan lupa bahwa anak memerlukan sosok ayah dan perlu komunikasi ya. Jadi parenting atau pengasuhan itu memang harus orang tuanya dulu, karena 80% jam anak itu lebih banyak di rumah dari di sekolah. Jadi kita tidak bisa juga mengandalkan sekolah untuk pembentukan karakter anak. Nah, tapi juga ada peran orang tua di situ, khususnya ayah. Dan ingat tadi ayah juga menjadi role model ya, role model seorang pemimpin. Jadi bisa dibayangkan kalau misal ayahnya tidak berperan seperti itu, tidak berperan seperti seorang pemimpin ya, orang yang tegas, nah maka akan ada kekosongan di dalam diri anak itu. Baik Ibu Gustiana Yewantini, terima kasih atas pengetahuan yang luar biasanya. Baik teman-teman di Indonesia, itulah tadi peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini. Jadi ayah itu adalah role model dan teladan bagi anaknya dan menjadi contoh
bagi anak untuk melakukan tindakan. Dan pengasuhan itu penting bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa bekerja sama untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, kita mencontoh-contohkan seperti bentuk nyata bagi anak usia dini supaya anak-anak benar bisa mengoptimalkan perkembangannya. Dan bagi ayah Indonesia, ayah bukan hanya bertanggung jawab mencari nafkah, namun bersama-sama istri atau ibu bekerja sama mengoptimalkan perkembangan anak. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Ibu Luciana telah memberikan pengetahuannya. Kita akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Ya, selamat pagi teman-teman semua yang ada di Indonesia. Bertemu dan berjumpa lagi dengan saya Merlina Ayulia Sari, mahasiswi Magister Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Terbuka Palembang. Pada hari ini saya akan melanjutkan podcast kemarin mengenai topik peran pengasuhan ayah dalam anak usia dini. Nah, hari ini kita akan kehadiran narasumber yang kedua, yaitu seorang bapak atau ayah dari anak usia dini. Tentunya bisa berbagi pengalaman dan wawasan tentang pengasuhannya dalam keluarga. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berada di samping saya, yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti podcast ini. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia. Baik Ibu, terima kasih atas undangannya ya pada pagi hari ini. Perkenalkan Bu, saya Ilham. Salam kenal ya Bu ya. Ya, salam kenal juga Pak. Keseharian saya sebagai karyawan swasta. Saya juga sebagai seorang ayah Bu dari anak yang sekarang berusia kurang lebih 5 tahun. Iya, betul. Berarti narasumber kita ini sangat tepat ya teman-teman. Beliau mempunyai anak usia 5 tahun, berarti anaknya sedang ada pada masa anak usia dini. Iya. Masa balita ya Pak, sedang aktif-aktifnya. Sangat aktif Bu. Nah, dalam perkembangan pertumbuhannya pasti sangat pesat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua dan bapak juga harus dapat mengoptimalkannya agar tumbuh kembang dan pembentukan karakternya bisa maksimal. Baik Bapak, kita mulai ya pertanyaannya. Nah, bagaimana sih pemahaman Bapak tentang peran pengasuhan dalam anak usia dini? Peran pengasuhan ya Bu ya. Pengasuhan itu berarti kami sebagai orang tua mengasuh anak kami ya Bu ya. Dari mendidik anak, memberikan anak makanan, memberikan kasih sayang kepada anak kami. Betul ya Bu ya. sekali, Pak. Sehingga anak kami itu menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik, Akhlak yang baik. tumbuh kembang yang baik, Ya, begitu Bu. betul. Pengasuhan kami. Jadi memang peran kami sebagai orang tua nih ya sangat penting ya Bu ya. Karena agar menjadi anak kami itu menjadi pribadi yang baik. Iya, betul sekali Bapak. Akhlak yang baik, perilaku yang baik itu semua orang tua menginginkannya Pak. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua bisa mensupport, mendukung Iya. tumbuh kembangnya. Ya, Nah Bapak, selain kita merawat, melindungi, kita sangat penting sekali memberikan pendidikan. Ya Pak ya. Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu iya, yang utama ya Bu ya, di rumah. iya, betul sekali Pendidikan Bapak. utama tuh yang saya tahu Bu ya, memang dari rumah. Dari yang rumah pertama. dulu, baru dari Dasar hidup iya, anak dasar kita. hidup itu. Dari rumah, baru anak-anak ke lingkungan, ke Lingkungan, sekolah, iya, ketemu betul. sama gurunya. Iya, Bu. Iya. Lagi anak Bapak usia 5 tahun sudah sekolah ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, sekarang udah TK kecil ya Bu ya, Ya, TKA. betul. Berarti di sini peran pengasuhan itu sangat berjalan di dalam Gitu, kehidupan Bapak, iya. Iya, betul Bu. Iya. Saya sama istri alhamdulillah nih kerjasama yang baik ya Bu ya. Baik Bapak. Nah, selanjutnya Pak, apa peran Bapak, peran ayah dalam pengasuhan? Apa yang Bapak lakukan untuk mengasuh itu?
Saya sebagai seorang ayah ya Bu ya, berperan aktif dalam membantu anak saya dalam hal anak saya mengantar anak saya sekolah. Saya juga mengajak anak saya bermain ya Bu ya. Iya, Karena kan karena memang dunia anak itu bermain Pak, betul Iya. itu. iya itu Bu, memberikan contoh teladan yang baik. Karena kan saya ini pemimpin dalam rumah tangga ya Bu ya. Juga saya juga berpikir Bu, pengasuhan ini memang tidak selamanya itu peran ibu. Peran ayah, saya sebagai seorang ayah memang juga harus penting untuk tumbuh kembang anak saya. Jadi saya dan istri saya bekerja sama untuk dalam pola pengasuhan anak. Menjadikan ya saya sama istri saya memang mempunyai target kami menjadikan anak saya mempunyai akhlak yang baik, menjadi pribadi yang baik, serta mempunyai sifat yang tanggung jawab begitu. Oh, baik Bapak. Tadi kan Bapak bilang Bapak menjadi teladan itu. Bagaimana contoh konkretnya Pak menjadikan teladan itu? Apa kegiatan sehari-hari yang Bapak lakukan? Banyak ya Bu ya. Contohnya kalau pagi anak saya belum bangun, saya udah bangun dulu Bu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa anak saya ingin sekolah. Anak saya melihat saya bangun pagi udah mandi. Begitu anak saya lihat saya, anak saya juga ikut mandi Bu. Betul sekali. Jadi menghindari apa ya Bu? Rasa malas sudah terkikis dari awal Iya. gitu Bu. Lihat anak saya sering lihat papa udah mau kerja, berarti anak saya nih udah sekolah, udah mau sekolah juga begitu Bu. Salah satu contohnya Ibu ya. Ada juga saya ingin anak saya ini mempunyai keimanan yang tinggi begitu Bu. Saya mencontohkan anak saya sholat di depan anak saya, sehingga anak saya ini mempunyai rasa ingin sholat juga begitu Bu. Betul sekali Bapak. Iya, kalau menurut teori dari Vygotsky mengatakan bahwa lingkungan sekitar anak itu sangat mempengaruhi. Jadi Betul Bu. apa yang Anak Bapak lihat. lakukan, apa yang lihat, Anak saya apa yang lihat. Bapak lakukan itu anak tiru. Iya betul Bu. Benar sekali. Jadi benar sekali. Jadi kan bisa membentuk karakter positif. Jadi anak mengikuti sholat, anak tidak malas. Itu kan yang semua orang tua inginkan. Iya betul. Oh, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, di era modern ini kan masih banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut dalam pengasuhan ini bagaimana Pak? Tantangan Ya, betul. Tantangannya dulu Pak, boleh. tantangan dasarnya dulu ya Bu ya. Saya pribadi sebagai seorang ayah memang tantangan untuk saya sendiri itu waktu. Karena membagi waktu bermain bersama anak atau membagi waktu untuk anak dengan membagi waktu untuk kerja mencari nafkah Ibu ya. Itu yang tantangan terbesar saya Bu. Terkadang saya kerja sangat sibuk, ya waktu untuk anak saya jadi sedikit, bahkan kadang tidak ada. Di situ tantangan saya Bu, sehingga saya membuat anak saya itu begitu saya ada waktu, saya memang full untuk menemani anak saya bermain, mengajak anak saya bercerita, sehingga anak saya itu ngerasa walaupun ini bapaknya mencari nafkah, tapi tetap di rumah tetap bersama orang tua, ibu dan bapak. Iya, betul sekali kan. Kita ketahui bahwa seorang bapak itu kan bertanggung jawab, Iya, menafkahi. menafkahi. Jadi itu mungkinlah salah satu tantangan yang dihadapi oleh ayah. Iya. Karena apa? Karena ya waktu. Jadi strateginya ya bagaimana cara ayah sebisa-bisanya membantu Iya. waktu, meluangkan waktu untuk anak yang bermain, Iya. membantu anak mengerjakan tugas, ya kan, di Iya. sekolah. Jadi adanya yang pasti ini Pak ya, adanya kerjasama dengan Ibu. ibu. Karena tidak ada kerjanya sama atau kolaborasi dengan warga di rumah, ya sulit untuk mendapatkan hasilnya. iya, mendapatkan hasil yang baik. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi atau mencegah perilaku buruk pada anak? Apalagi di era modern ini kan sudah ada digitalisasi itu Bapak. Ya betul Bu. Memang tidak menutup kemungkinan Ibu ya. Memang setiap anak-anak ya Bu memang mempunyai sifat yang nol ya Bu ya dari lahir. Makanya kami sebagai orang tua memang betul-betul mengajarkan anak saya. Anak punya kesalahan yang pasti ya Bu.
Tetapi kesalahan itu tidak serta-merta saya salahkan kepada anak saya. Terkadang kami sebagai orang tua juga mengingat pentingnya pengasuhan tadi Bu, yang kami asuh kepada anak saya. Jadi seperti anak saya mempunyai sifat suka emosional tinggi Bu ketika menggunakan gadget. Di situ saya evaluasi kan Bu, kenapa anak saya setiap menggunakan gadget sering marah-marah, emosional tidak terkontrol. Kenapa? Begitu saya lihat, oh ternyata penggunaan gadgetnya ini salah, tidak sesuai dengan peruntukan umurnya sekarang, begitu Bu. Jadi yang pertama saya membatasi penggunaan gadget. Yang kedua saya juga mengontrol apa yang dia tonton. Selama ini kan tidak saya kontrol Bu penggunaan handphonenya. Sekarang setelah saya tahu ya Bu ya, anak saya mempunyai emosional tinggi, penggunaan gadget itu saya kontrol. Seperti tontonannya tuh belajar seperti di sekolah, misalnya menghitung, mengenal huruf, mengenal angka, mengenal nama-nama hewan ya Bu ya, mengenal nama-nama kendaraan, juga mengeksplor video-video explore. Jadi rasa ingin tahu anak saya itu menjadi tinggi ya Bu. Termasuk mengontrol juga tentang game Bu. Di era digitalisasi ini saya juga tidak melarang anak saya untuk main games, tapi di usianya sekarang saya membatasi game anak saya itu hanya berfokus pada kecerdasan otaknya aja Bu. Saya hanya memberikan anak saya permainan puzzle, seperti menyusun puzzle, sama seperti di sekolahnya ya Bu ya, begitu Bu. Ya benar sekali Pak, berarti Bapak bisa menyesuaikan dengan pembelajaran di sekolah di rumah. Ya Bu. Nah, saya sangat tertarik sekali Pak tadi bahwa Bapak mengontrol anak, mengawasi anak ketika main game, karena kita ketahui karena di luar kendali ya Pak, kadang Iya. di internet game itu ada dampak negatifnya juga. Jadi kita sebagai Iya. orang tua harus sangat bisa mengawasi anak-anak kita agar anak tidak terjatuh dalam berperilaku Iya, buruk, perilaku karena buruk. bisa mencontoh perilaku buruk anak dari tontonannya. Iya Bu. Iya, baik Bapak. Nah, yang terakhir Bapak, pertanyaan terakhir ini. Apa yang Bapak berikan saran untuk seluruh ayah di Indonesia tentang peran pengasuhan ini? Saran dari saya ya, dari dari seorang ayah kepada ayah-ayah yang di Indonesia ya. Ayo kita sama-sama bekerja sama sama istri ini untuk menciptakan lingkungan di rumah yang nyaman. Karena kenyamanan di rumah dulu. Anak kalau merasa nyaman di rumah, dia akan mempunyai rasa kasih sayang di rumah. Sehingga anak kalau udah nyaman di rumah, tingkat belajarnya tuh lebih tinggi juga, begitu Bu. Itu yang pertama. Kita juga sebagai seorang ayah mampu memberikan teladan yang baik kepada anak saya, anak-anak kita ya, terutama ya anak-anak kita memberikan teladan yang baik, contoh sikap-sikap yang baik, bertutur kata bahasa yang baik. Di situ akan memberikan dampak yang baik kepada anak kita. Juga kerjasama sama istri ini yang terutama untuk menciptakan keluarga yang baik tadi Bu. Karena keharmonisan di rumah tangga ya menumbuhkan rasa bahagia pada anak, begitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas saran-saran yang diberikan untuk ayah yang ada di seluruh Indonesia. Yang tadi telah Bapak Ilham telah sampaikan bahwa buatlah kenyamanan pada anak supaya anak merasa dekat berada di samping ayah, lalu ayah bisa mencontohkan dan menjadi teladan bagi anak agar anak bisa membentuk karakter yang baik. Lalu adanya kerjasama antara ibu dan ayah di rumah dan di sekolah, sehingga anak bisa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik untuk menumbuh kembangkan perkembangannya. Nah, itulah teman-teman pengalaman peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini dari Bapak Ilham, dari anaknya yang usia 5 tahun ya Pak tadi ya. 5 tahun, laki-laki ya Bu ya. Iya, laki-laki juga itu berarti Iya, Bu. lebih apa, biasanya kalau laki-laki itu Tanggung jawabnya, tanggung jawabnya, jiwa eksplornya, jiwa bermainnya tuh jiwa lebih bermainnya. ini Pak ya, lebih Iya, kuat ekstra ya. dari- Nah, itulah teman-teman tadi pengalaman dari Bapak Ilham, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dalam peran pengasuhan ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam podcast ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.